yang dibahas tidak meluas, mengingat keterbatasan waktu, maka permasalahan dibatasi sebagai berikut. 1. Hanya membahas tentang jumlah dan tata letak batching plan yang optimum. Kemudian hanya memperhatikan volume beton ready mix yang dibutuhkan saja. Jumlah batching plan yang dimiliki oleh PT Presisi Tbk dan durasi pekerjaan kaku sebagai fungsi kendala untuk menghitung jumlah batching plan yang optimum. Kemudian diasumsikan jumlah material yang tidak terbatas. Yang keempat, tidak meninjau segmen yang tidak disebutkan di latar belakang tadi. Jadi yang tidak ditinjau itu segmen 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 karena menggunakan perkerasan lentur atau flexible pavement. Kemudian tidak meninjau pekerjaan pemasangan unitnya di bagian irigasinya, Pak. Kemudian diasumsikan quarry terletak di dekat batching plan sehingga tidak perlu dump truck. Diasumsikan juga suplai betonnya hanya didapat dari batching plan. Kemudian metode pelaksanaan perkerasan kaku hanya menggunakan hand tools, terus scale concrete pairs, dan vibrator tanpa menggunakan alat berat seperti concrete reverse. Tujuannya berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas adalah mengetahui kebutuhan beton ready mix pada masing-masing lokasi proyek Jalan Baru Ainsare Pengarengan, Kabupaten Sampang, dan mengetahui jumlah penggunaan batching plan yang optimum pada proyek Jalan Baru Ainsare Pengarengan, Kabupaten Sampang. Begitu, Pak. Yang kedua, silakan. Atau yang pertama dulu ya, saya komentari ya. Yang pertama dulu saya komentari. Nanti yang lain juga belajar untuk mengomentari ya. Bagaimana cara mengomentari itu? Ya, nanti Samir. Namanya Tamir. Kapan tuh Samir? Kapan tuh? Jar, ya, kok ya perhatikan ya, saya cara mengomentarinya ya. Ya judulnya Mbak. Optimasi baca. Optimasi batching plan. Optimasi batching plan pada proyek Jalan Baru Sreseh Pengarengan Kabupaten pada Sampang. Proyek Jalan Baru Ainsare Pengarengan Kabupaten Sampang. Optimasi berarti nanti output kamu apa? Ya, Pak. Kalau kata-kata optimasi berarti output kamu apa nanti? Output kamu. Oh, aku yang keras. Berarti yang optimal, Pak. Jadi outputnya itu jumlah yang seharusnya. Jumlah apa itu? Jumlah batching Jumlah plan, jumlah volume beton, atau jumlah apa? perletakan batching plan-nya sama ini. Yang diproduksi itu ada berapa yang baik gitu, Pak? Ingat ya, jangan terjebak dengan laporan PKL. Jadi kalau laporan PKL, kamu bisa lihat di situ. Misalkan di bawah coba Mbak, tujuan Mbak lihat Mbak tujuan. Tujuan. Ya, Pak. Tujuan. Nah, baca tujuan tuh. Yang pertama, mengetahui kebutuhan beton ready mix pada lagi yang mengetahui. Mengetahui itu berarti laporan PKL. 2, mengetahui jumlah. Itu laporan PKL. Terus kamu lihat rumusan masalah. Ini penting ya. Jadi sekali lagi saya ulang-ulang nih, saya nggak akan bosan-bosan untuk mengulangnya ya. Ingat rumusan masalah itu berupa kalimat tanya. Nanti di tujuan itu berupa kalimat aktif. Kebalikan dari atau kalimat aktif dari rumusan masalah. Contoh, kalau misalnya benar ya, misalkan sudah benar ini, tapi belum saya lihat isinya.
Misalkan kamu rumusan masalah, berapakah kebutuhan beton ready mix pada masing-masing lokasi proyek jalan baru Angsareh, Pangerangan, Kabupaten Sampang. Nanti di tujuan itu, kamu balik menjadi kalimat positif. Menganalisa kebutuhan beton ready mix pada masing-masing lokasi di situ. Jadi satu, nanti tujuannya juga satu, sama. Coba punya kamu lihat, apakah satu dengan satu sama? Tujuan? Sama enggak? Tidak, Pak. Tidak. Nah itu ya, kamu perbaiki ya, semua ya, untuk semua ya, Samir, Fawas, semua ya, Brian, ya, Anissa ya. Iya, Pak. Jadi kok usah ngarang-ngarang mana, wis? Naik lagi nomor 2, baca. Nomor 2, rumusan masalah. Berapa jumlah penggunaan batching plan yang optimal pada proyek Jalan Baru Angsareh, Pengalengan, Kabupaten Sampang? Kalau jadi tujuannya gimana coba? Kalau ini jadikan tujuan. Berarti tujuannya menganalisa batching plan yang optimal pada proyek. Menganalisa jumlah batching plan yang optimal, nah gitu. Menganalisa jumlah batching plan yang optimal pada proyek Jalan Baru Angsareh, Pengalengan, Kabupaten Sampang. Ya, wes. Ketiga coba kamu perbaiki. Ini baru kalimat ya. Saya belum ngomong konten, ya belum isi. Baru ini baru kalimat saja. Tentang isinya nanti saya koreksi lagi. Nomor 3 baca. Yang nomor 3, berapa biaya transportasi? Jadi nanti tujuannya menganalisa biaya transportasi pendistribusian material beton ready mix yang optimal dari tata letak batching plan existing maupun tata letak batching plan optimum ke lokasi pekerjaan. Ya wes. Sekarang Anissa, yang 4 dibaca Mbak. Anissa Putri. 4. Bagaimana tata letak batching plan yang optimum berdasarkan jumlah existing maupun jumlah optimum? Buat tujuannya. Buat tujuannya. Tujuannya Tujuan dari 4 ini. yang 4 kan ya, Pak? Iya. Tata letak batching plan yang optimum. Loh, tujuannya kok. Oh, tujuan. Menganalisa tata letak batching plan yang optimum berdasarkan ngono. Pada ini, coba. Menganalisa tata letak batching plan yang optimum berdasarkan jumlah existing maupun jumlah optimum. Ya, sekarang baca lagi rumusan masalah nomor 4 dibilangin lagi. Rumusan masalah nomor 4, bagaimana tata letak batching plan yang optimum berdasarkan jumlah existing maupun jumlah optimum. Tujuannya menganalisa tata letak batching plan yang optimum berdasarkan jumlah existing maupun jumlah optimum. Ya, Pacar nomor 5 Pacar. Pacar. Berapa efisiensi biaya transportasi dari pendistribusian material beton ready mix dari tata letak batching plan existing maupun tata letak batching plan optimum ke lokasi pekerjaan? Ya wis. Tujuannya menganalisa efisiensi biaya transportasi dari pendistribusian material beton ready mix dari tata letak batching plan existing maupun tata letak batching plan optimum ke lokasi pekerjaan. Coba hari ini pahami, bisa seker pahami. Ini, hari ini. Baca nomor 5, rumusan masalah terus tujuannya gimana? Nomor 5, rumusan masalahnya, berapa efisien biaya transportasi dari pendistribusian material beton ready mix dari tata letak batching plan existing maupun tata letak batching plan optimum ke lokasi pekerjaan. Untuk tujuannya, menganalisa efisiensi biaya transportasi dari pendistribusian material beton ready mix dari tata letak batching plan existing maupun tata letak batching plan optimum ke lokasi pekerjaan. Ya wis. Iki mantek sapa iki Mang? Kula lagi. Siapa Mang? Nih, siapa ini? Hemia, Pak. Hemia, coba Hemia. Hemia, dari 5 ini kamu apa? Kamu padatkan lagi. Bisa menjadi 2 atau menjadi 3. Gimana kira-kira? Ini kan kebutuhan beton ready mix. Ya, ada batching plan, ada distribusi, terus ada tata letak, ada biaya. Kira-kira Mbak ringkes itu jadi 2 atau 3 gimana? Iya, Pak. Jadi yang Gimana?
Jadi yang nomor 1, 2, sama 5 aja, Pak. Atau 1, 2, sama 5. Yang 3 kenapa? biar ruang lingkupnya nggak terlalu banyak nanti pengerjaannya, Pak ya. Bukan. Jadi 1 sampai dengan 5 bisa diringkes. Jadi satu bahasa. Misalkan ya, kebutuhan beton itu kan berhubungan dengan batching plan. Ya, kamu gabung. 1, 2 digabung. 3 kan distribusi. Distribusi itu posisinya dengan letak. Kamu gabung. Baru yang terakhir itu RAB. Coba kamu gabung gimana? Kamu intinya kan nanti memperoleh posisi batching plan yang ideal kan, dengan harga semurah-murahnya kan, gitu kan? Gitu nanti kan? Iya, Pak. Apa gitu? Jadi sekali lagi kalau namanya optimasi itu nanti kamu rekomendasinya ya outputnya punya semua Hemi ya. Coba. Iya, Pak. Itu ada rekomendasi. Nanti kamu ada keluar berapa keluar output, berapa outputan keluar. Misalkan kamu menggunakan batching-nya 5, posisinya di sini, di A, di B, di C. Ya, berarti biayanya berapa? Nanti batching 5, A, B, C berapa? Batching 6, A, B, C berapa? Namanya optimasi itu nanti ada beberapa alternatif. Atau bisa kamu ringkes. Ya. Bagaimana menganalisa posisi ready mix yang paling ideal, atau bagaimana mengoptimasi. Nah, bagaimana mengoptimasi posisi batching plan yang paling ideal, itu sudah mencakup jumlah ready mix, ya, jumlah beton yang digunakan, kapasitas masing-masing ready mix, jarak. Bagaimana menganalisa anggaran biaya dari posisi batching mix yang kita rancang. Ya, jadi perhatikan, kalau kamu hanya nyanyi berapa jumlah itu laporan PKL, berapa jumlah batching mix itu laporan PKL, biaya laporan PKL. Lah kamu mulai muncul yang kamu skripsi itu 4, 5 ini. 1, 2, 3 itu laporan. Jadi 1, 2, 3 itu bisa dimasukkan ke 4, 5. Seperti itu. Jadi tipis sekali ya. Tipis sekali. Yang kedua tentang apa, Mbak? Yang kedua masih proses, Pak. Oh ya wis. Ya wis. Bapak izin bertanya, Pak. Yuk. Itu untuk kalimat nomor 5 kan rumusan masalahnya kan berapa efisiensi biaya ya, Pak ya. Itu kalau di tujuannya itu kalimatnya dari menganalisa itu diganti menjadi misalnya tujuannya dapat menghitung efisiensi biaya gitu juga nggak apa-apa, Pak ya. Dapat menghitung itu terlalu rendah. Analisa itu kalau dapat menghitung cuma satu hitungan, tapi menganalisa itu ada beberapa hitungan nanti. Oh iya, Pak. Kalau misalkan nanti ada batching plan A, B, C, D, E, posisinya di mana masing-masing dengan jarak berapa, harganya berapa, 1. Kamu ganti lagi posisinya A, B, C, D, posisinya diganti, ada 2. A, B, C, D diganti lagi, ada 3. Atau kamu tidak menggunakan 5 saja, menggunakan 6. Siapa tahu dengan 6 itu lebih efisien daripada 5, nggak mesti kan? Karena mungkin biaya untuk transportasi. Jadi kalau batching plan itu bukan cuma menghitung biaya transportasi, juga yang paling penting adalah menghitung waktu dia setting. Jangan jauh-jauh dari lokasi. Itu penting. Nah, kalau mau bisa menganalisa gitu, lebih bagus. Kan kira-kira beton itu setting 1 jam. Nah, kamu tuh harus meletakkan batching plan itu di posisi pengecoran atau di posisi treatment yang paling dekat. Jangan sampai transportasi itu lebih dari 1 jam. Nah, kenapa kok di jalan-jalan tol tuh mesti ada batching baru, ada batching baru? Karena apa? Karena kalau mungkin ngambil di daerah yang lain itu nggak nututi waktu terhadap setting, bukan karena biaya, bukan hanya karena biaya saja, tapi biaya kalau setting time-nya melebihi, biayanya akan lebih mahal karena ada tambahan bahan tambah
retarding untuk mempanjang waktu setting. Itu biaya. Ya, ya, Pak. Paham kan? Iya, Pak. Ya, wis. Terima kasih, Pak. Ya. Next. Siapa begini? Siapa yang berimplementasi? Siapa yang mau dianalisa nanya? Dilihat bareng-bareng. Izin Screen, Mbak. share, Pak, ya. Yes, ya. Anissa. Saya udah Pak kemarin. Gak apa-apa kan kemarin saya masih judul itu. Yang sudah ada anak-anak Pak, rumusan masalah. Rumusannya udah, tapi yang ke bawah belum. Hah? Rumusan masalahnya udah, tapi yang batasannya belum, Pak. Tujuan? Tujuannya Belum. Anjas. Anissa, kamu nanti yang sebagai evaluator ya. Tanyakan Anjas. Jas. Ini Anjas. Anjas semaran nih. Jas. Saya belum, Pak. Loh. Belum. Loh iya, belum presentasi kan? Iya, Pak. Loh iya, sekarang presentasi. Belum, rumusannya belum, Pak. Belum. Loh, kok belum apa sih? Rezan. Yang rumusan masalah itu masih belum ya. Kok belum apa ya? Novia. Iya, Pak. Yuk. Izin share screen ya, Pak. Ya. Anissa sebagai evaluator. Yuk, cerita wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Di sini saya mengambil objek Tol Serang Panimbang. Untuk topik yang pertama itu tentang transportasi dengan judulnya itu perencanaan perkerasan komposit Jalan Tol Serang Panimbang seksi 1 ruas Serang Rangkas Belitung metode ASTO 1993 dan RAP. Untuk latar belakangnya, menurut PP nomor 15 2005, jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan tol dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar. Jalan tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan umum merupakan lintas alternatif. Namun dalam keadaan tertentu, jalan tol dapat tidak merupakan lintas alternatif. Jalan tol merupakan jalan bebas hambatan yang dapat menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya. Sehingga jalan tol mempunyai peranan penting terutama mempermudah lalu lintas di daerah yang telah dengan dibangunnya jalan tol dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Tol Serang Panimbang dengan panjang 83,677 km dan luas total 785 hektar menghubungkan 4 kabupaten kota di Banten yaitu Kota Serang, Kabupaten Serang, Lebak, dan Pandeglang. Jalan tol Serang Panimbang akan tersambung dengan jalan tol Jakarta Merak. Tujuan pembangunan tol Serang Panimbang menurut Presiden Jokowi adalah memperbaiki distribusi jaringan logistik dan harga barang serta menumbuhkan titik ekonomi baru. Menurut Kompas TV 16 November 2021, masyarakat sekitar sangat merasakan manfaat pembangunan jalan tol Serang Panimbang tersebut, di mana dengan waktu yang singkat dapat menempuh wilayah kota dan mudah dalam menjangkau makanan. Pelaksanaan jalan tol ini direncanakan akan terdiri dari 3 seksi, yakni seksi 1 ruas Serang Rangkas Belitung dengan panjang 26,95 km, seksi 2 ruas Rangkas Belitung Cileles dengan panjang 23,727 km, dan seksi 3 ruas Cileles Panimbang dengan panjang 33 km. Peranan teknik sipil dapat membantu mewujudkan kelancaran kegiatan ekonomi tersebut dengan menciptakan jalan yang aman digunakan. Perencanaan sebuah jalan yang baik merupakan hal terpenting dalam membangun jalan. Banyak kerusakan jalan yang terjadi salah satunya diakibatkan karena kesalahan dalam perencanaan perkerasan jalan. Untuk mewujudkan perencanaan sebuah infrastruktur, perencanaan anggaran biaya juga diperhitungkan. Perkerasan jalan tol Serang Panimbang merupakan gabungan dari perkerasan kaku dan perkerasan lentur, di mana biasa dikenal dengan perkerasan komposit. Perencanaan perkerasan jalan yang benar mengikuti metode perencanaan perkerasan jalan yang berlaku.
terdapat beberapa metode perencanaan perkerasan jalan, di mana salah satunya adalah perencanaan perkerasan jalan menggunakan metode ASTO 1993. Diharapkan dengan perencanaan perkerasan jalan ini dapat dan mampu memperlancar arus lalu lintas jalan tol Serang Palembang. Pada perencanaan tebal lapis perkerasan jalan digunakan metode ASTO 1993, merupakan salah satu metode perencanaan untuk menentukan tebal lapis perkerasan standar Indonesia. Metode perkerasan kaku, rigid pavement, dan perkerasan lentur, flexible pavement, tersebut akan dibahas kembali pada studi kasus ruas jalan tol Serang Palembang. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penyusunan laporan akhir ini, penyusun merumuskan beberapa permasalahan dalam laporan akhir yang berjudul Perencanaan Perkerasan Komposit Jalan Tol Serang Palembang, Seksi 1, Ruas Serang Rangkas Bitung, Metode ASTO 1993, dan RAB. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana rancangan tebal lapis perkerasan kaku rigid pavement berdasarkan metode ASTO 1993 pada jalan tol Serang Palembang di ruas Serang Rangkas Bitung. Yang kedua, bagaimana rancangan tebal lapis perkerasan lentur flexible pavement berdasarkan metode ASTO 1993 pada jalan tol Serang Palembang di ruas Serang Rangkas Bitung. Yang ketiga, berapa rencana anggaran biaya dalam perencanaan perkerasan jalan yang dibutuhkan. Adapun batasan masalah. Agar perencanaan tidak terlalu luas dan dapat memberikan arahan yang fokus, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, lokasi studi dilakukan pada jalan tol Serang Palembang di seksi 1, yaitu ruas Serang Rangkas Bitung. Yang kedua, tidak menghitung perencanaan geometri jalan. Yang ketiga, perencanaan perkerasan kaku menggunakan metode ASTO 1993. Yang keempat, perencanaan perkerasan lentur menggunakan metode ASTO 1993. Tujuan. Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan penyusunan laporan ini adalah yang pertama, rancangan tebal lapis perkerasan kaku rigid pavement berdasarkan metode ASTO 1993 pada jalan tol Serang Palembang di ruas Serang Rangkas Bitung. Yang kedua, rancangan tebal lapis perkerasan lentur flexible pavement berdasarkan metode ASTO 1993 pada jalan tol Serang Palembang di ruas Serang Rangkas Bitung. Yang ketiga, rencana anggaran biaya atau RAB dalam perencanaan perkerasan jalan yang dibutuhkan. Adapun manfaatnya, manfaat perencanaan perkerasan jalan dan rencana anggaran biaya pada jalan tol Serang Palembang di ruas Serang Rangkas Bitung. Yang pertama, manfaat teoritis, menambah ilmu dan wawasan dalam menyusun perencanaan perkerasan jalan dan rencana anggaran biaya. Yang ketiga, manfaat praktisnya itu dapat digunakan sebagai referensi agar ajar kepada mahasiswa mengenai perencanaan perkerasan jalan dan rencana anggaran biaya. Seperti itu Pak untuk yang topik pertama. Coba dikomentari Pak Sopo. Mbak, coba tadi yang minta komentari. Anissa Pak. Ya, saya. Komentarinya dari latar belakang sampai ke bawah, sampai anu ya. Kamu apa kamu komentari, kamu belajar terus. Jadi karena kamu bisa nanti belajar dari sendiri. Yuk. Komentar tentang latar belakangnya, Pak. Hidupin anunya itu, moodnya mu, ojo di mood tok. Iya, Pak. Kenapa kok nangis kamu? Apa, Pak? Kok nangis apa? Enggak, Pak, enggak nangis. Oh, kok sedih mana kata. Coba di scroll, Far. Kurang. Kok nangis ya? Enggak nangis, Pak. Saya bingung, Pak. Suka ketawa itu, Pak. Caranya ya, kasih tahu caranya ya. Iya, Ya, Pak. kamu lihat di bab 1. Nanti kamu di bab 1 itu nggak langsung ke situ, Mbak. Menurut peraturan terlalu jauh. Jadi langsung kebutuhan masyarakat. Ya.
Jadi ada tadi saya dengar ada kebutuhan masyarakat. Ya. Nah, ini jalan tol ini nggak perlu, ini terlalu umum. Jadi langsung fokus. Dia memberi manfaat kepada masyarakat itu apa? Ada apa sih cara-caranya? Ya wes. Memberi masyarakat itu apa? Dengan adanya jalan tol itu apa, Mbak? Untuk itu Pak, akses ekonomi Pak. Nah, itu yang diutamakan. Jadi yang kamu langsung masuk ke akses ekonomi, nggak perlu aturan-aturan segala macam. Ya, langsung akses ekonomi. Bahwa tol itu memang manfaat bagi masyarakat sekitar untuk mengangkat perekonomian di sekitarnya. Ya. Terus, wah, turun, Mbak. Jadi kayak seperti peranan dan sipil segala macam nggak perlu ya. Yang kira-kira yang banyak yang kisah umumnya itu nggak perlu. Ini kan peranan teknik sipil dapat membantu mewujudkan kelancaran ekonomi. Kan banyak peranan teknik sipil itu bukan cuma di jalan kan, bisa di gedung, bisa di air bersih, nggak perlu. Jadi kamu yang fokus ke jalan kamu. Turun coba. Jadi gitu ya Nisa ya cara komentarinya ya. Iya Pak. Ya, terus turun Mbak. Apa itu? Menjelaskan perkerasan jalan tol di Serang Nggak perlu definisi itu. Jadi di anu nggak perlu definisi dah. Ya, nggak perlu definisi. Jadi intinya gini, kenapa jalan tol itu dibutuhkan di situ? Intinya itu. Ya, kamu meningkatkan ekonomi segala macam. Terus nanti yang sekarang yang misalkan kamu cerita bahwa situ sudah ada jalan tol sebelumnya di mana sampai di mana, sehingga ini kelanjutan dari jalan tol yang mana mau kemana gitu loh. Itu penting. Kamu nggak sebutkan situ. Dari mana ke mana dan berapa panjangnya, kebutuhannya gimana. Nah itu terus akibatnya seperti apa ke masyarakat itu, exitnya seperti apa. Misalkan yang dulu tidak ada tol itu misalkan perekonomian tidak berjalan dengan baik, dengan adanya tol maka semua hasil-hasil bumi dapat ditransportasikan dengan menggunakan jalan tol ke daerah dengan cepat dan lancar. Pak, untuk yang definisi perkerasan jalan tol ini, saya menjelaskan bahwa itu nanti di dasar teori, dasar teori di bab 2, ya, ASTO segala macam nanti di bab 2, definisi region payment segala macam atau flexible payment segala macam di bab 2. Latar belakang itu intinya kenapa? Kamu menjawab pertanyaan ini. Kenapa jalan tersebut perlu dibangun? Nah, tentu jalan tersebut kan nanti kalau memang dia jalan baru kan dia melintasinya berapa kilo, lebarnya berapa untuk dari ujung mana ke ujung mana kan gitu. Itu yang penting. Terus kamu nanti mengambil di daerah mana yang memberi keuntungan untuk masyarakat sekitar, sebutkan daerahnya. Itu. Kalau kamu bisa menyebutkan juga misalkan perekonomiannya kamu sebutkan juga gitu loh. Pak. Oke, sekarang masuk rumusan masalah. Coba dibaca. Mbak Ayanisa, sekarang bisa coba Mbak Nisa. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana rancangan tebal lapis perkerasan kaku, rigid pavement, berdasarkan metode ASTO 1993 pada jalan tol Serang Panimbang di ruas Serang Rangkas Bitung. Ya wes, komentari. Sebelum masuk ke tujuan, komentari dulu. Komentarnya kamu lihat di bawahnya yaitu batas masalah. Tanya gitu, batas masalah. Coba batas masalah, Mbak. Nah itu. Lokasi ya, yang 132. Atau 133. Perencanaan perkerasan kaku menggunakan metode ASTO. Oh iya, pada rumusan masalah sudah kamu sebutkan. Berarti kalau misalnya di rumusan masalah sudah disebutkan, di batasan masalah tidak perlu ya, Pak? Ya, kamu sebaiknya untuk yang rumusan masalah 1 itu kamu sebutkan atau tidak. Kalau tidak disebutkan, itu nanti di rumusan masalah kamu batasi. Di batasan masalah kamu batasi. Ya, sebaiknya tidak disebutkan. Jadi kalau disebutkan di mana? Tapi nanti di batasan masalah oleh Mbak Novia itu nanti dibatasi. Karena banyak metode yang untuk merancang tebal lapisan perkerasan kaku. Ada yang menggunakan SNI, ada yang menggunakan ASTO, ada yang menggunakan apa. Nah, batasan itu metodenya dimasukkan di batasan masalah. Kalau misalkan ASTO tidak ada,
Coba dirubah Mbak Anissa, kira-kira gimana? Rumusan masalah 1. Menjadi bagaimana rancangan tebal lapis berkerasan kaku pada jalan tol Serang Panimbang di ruas Serang Rangkas Bitung. Ya, jadi yang metodenya itu dimasukkan di batasan masalah. Ya, terus kamu nanti Mbak Novi, kamu nanti merencanakan ada berapa opsi yang kamu akan rencanakan, Pak? Itunya ya Pak, untuk daerahnya atau gimana Pak? Ya untuk tipe jalannya segala macam. Ya sekarang sudah berapa sesi Pak tebalannya Pak? Yang selesai seksi pertama Pak, yang sesi kedua sama 3 itu lagi dilaksanakan Pak. Berapa senti itu? Kamu punya gambarnya? Belum Pak, belum dapat Pak kalau gambarnya. Kenapa kamu kok ingin merancang ulang tentang pelapis perkerasan? Saya ingin merancang ulang, tapi menggunakan metode ASTU gitu Pak. Yang sudah menggunakan apa? Yang SST? Menggunakan, kalau literatur saya yang dapat itu ini Pak, bentar. Bina Marga Pak. Bina Marga. Nah, ya, berarti kamu di awal di latar belakang kamu sebutkan juga. Kamu sebutkan juga. Nah, itu fokus kamu, itu bagus itu fokus kamu. Jadi setelah kepentingan masyarakat segala macam, terus kamu lihat setelah masuk ke bab yang terakhir itu jalan yang SST itu menggunakan perencanaan standar Bina Marga. Nah, saya akan menganalisa dengan menggunakan metode ASTU. Nah, itu benar itu sudah. Ya. Berarti nanti kamu di sini kamu berarti harus punya gambarnya loh, Pak. Iya, Pak. Lagi sih minta, Pak. Nah, iya. Gambar denah, panjang, lebar, terus tebal. Sama besi tulangan yang digunakan maupun untuk konektornya segala macam. Ya, sehingga kamu nanti bisa merencanakan kalau menggunakan ASTU itu apakah lebih tebal, apakah lebih tebis, apa lebih murah, apa segala macam. Ya, sekalipun kadang-kadang Bina Marga, SNI segala macam itu tetap referensinya mengambil referensi dari luar, dia hanya menerjemahkan saja, disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Ya, terus yang nomor 2, Mbak. Rumusan masalah nomor 2 ini. Ya, coba baca. Bagaimana rancangan tebal lapis perkerasan tentu fleksibel pavement berdasarkan metode ASTU 1993 pada jalan tol Serang Panimbang di ruas Serang Rangkas Bitung. Ya, Anjas coba diperbaiki Anjas. Yang poin 122. Das. Coba diperbaiki. Kon gak ketok peteng ini di Anjas. Di rumah, Pak. Oh, gak ketok on time, potong banget sih. Oh iya, mana ya. Kurang asus sih Pak, daerah yang best. Ayo. Udah, Pak. Iya, Anjas, ya apa kira-kira? Yang poin 122. bagaimana 121 sudah diperbaiki oleh Mbak Anissa tadi. Dihubungkan dengan batasan masalah. 122 dihubungkan dengan batasan masalah. Batasan masalah 133 dan seterusnya. Ali. Rezan, bantu saja. Dan Rezan. Iya, Pak. Ya. Waalaikumsalam. Aku takut sih Mbak siapa? Mbak Novi. Mbak Nov. Ini kamu nanti yang di atas lapisannya tahu berapa senti? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Berarti kamu yakin juga dia menggunakan sistem Bina Marga? Kalau literaturnya begitu, Pak, Bina Marga. Literatur dari proyek? Dari sebenarnya laporan praktik yang dilakukan oleh anak ITS, Pak. Laporan PKL? Iya, Pak. Oh, laporan. Berarti ada gambarnya di situ? Sebentar, Pak, saya bukakan, Pak.
Kamu nggak apa-apa menggunakan laporan PKL orang lain, nggak apa-apa, tapi kamu bisa kamu angkat menjadi, oh iya, berapa ini? Nggak muncul. Di lampiran biasanya. Tapi kalau yang anak PKL ini Pak, di fokusnya di jalan tol di flyovernya Pak, di pas kereta api itu. Sebelah mananya? Ini. Sebelah mananya? Ini flyover ini. Ini Pak gambarnya. Berapa kilo itu Pak? Ini yang sesi pertama Pak. Berapa? Itu, Pak. Berapa kilo? Kurang hafal. 26,95 kilo. Iya Pak. Berarti kamu ngambil dari satu tok. Sementara STA 1 Pak. Ya, yang sebelahnya tadi yang ada apa? Ada tiang-tiangnya itu di STA berapa itu? Di STA ini Pak 12,6. Itu berapa kilo? 1 kilo lebih nih Pak. Berapa? 1 kilo lebih. 1 kilo lebih. Jarak antaran berapa kilo? Jarak antar tiang? Kurang tahu Pak. Kan di gambarnya kelihatan. Enggak, maksud saya gini, nanti ini bisa digunakan beberapa judul. Ada yang nanti merencanakan struktur beton untuk flyovernya. Kalau kamu punya gambar lengkap. Itu jembatan yang berarti sudah kan? Gambar tadi Pak, belakang Pak. Belakang. Gambar belakang. Ini Pak. Terus, bawah. Yang potongan tadi kelihatan potongan loh. Terus. Nah, ini belum flyover nih, belum. Flyover ini Pak. Loh iya flyover. Nah, di sini kan bisa melaksanakan perencanaan flyovernya. Bisa 2 judul. Mungkin siapa yang ingin ngambil temanmu segala macam. Kenapa? Siapa itu? Siapa sakit itu? Hah? Siapa nangis itu? Reza, bukan nama Rezanta. Rezan, kenapa kamu? Hah? Jan? Enggak, Pak. Loh, kok adu itu kenapa? Siapa tadi yang adu itu? Jan? Kenapa? Tadi yang adu gitu, siapa itu? Kamu ya kelihatannya itu. Enggak, saya enggak menangis kok, Pak. Loh iya kok, tapi kok adu gitu? Ya, nanti bisa 2. Ya, kamu nanti kalau bisa misalkan sini ada kamarnya, kamu lengkapi lebar, panjang segala macam bisa ketebalannya. Kita ikut ketebalannya piro. Ya, Mbak semua Mbak. Iya Pak. Tadi? Mbak Novi. Ya. Jadi kamu perhatikan. Terus nanti kamu lihat tebal hot mix-nya. Berapa itu kamu lihat. Kalau kamu punya campuran segala macam bisa kamu lab juga. Jadi banyak sekali nanti judul ini. Bisa kamu labkan nanti. Misalkan kamu sudah punya campurannya, kalau kamu punya campuran segala macam yang untuk fleksibelnya, kamu nanti bisa masuk ke lab aspal. Bisa kamu analisa dengan mencari stabilitas, flow segala macam. Itu bisa itu masuk ke lab itu. Ada 3 judul sudah. Ya. Iya. Jadi kalau kamu sudah yakin dia menggunakan standar bina marga, kamu sebutkan di latar belakang.
Kalau bisa kamu sebutkan dimensi panjang lebarnya di latar belakang. Di latar belakang itu detail yang kamu ya, nggak usah ngambil yang umum-umum. Yang bisa kamu isi dengan yang lain tuh, yang kamu nggak bisa kamu masukkan. Fokus ke punya kamu. Oke, Ahnaf. Coba komentar ya, Ahnaf. Iya, Pak. Masih tua rambutmu ya? Iya, Pak. Iya, jadi kan jadi aku mau potong per tahun dulu. Ono lagune siapa sih Samir ku? Janji-janji tinggal janji. Ya kan? Ayo, di komentar Mat. Yang 122. Masih bingung ya, Pak. Kabutan rambut niku, dadi gak iso ngangkat niku. Nah. Iya, Pak. Iya. Bapak masih bingung. Cekelan anu siapa? Samir. Mir, kali 100, Mir. Mir. Ya, Pak, kenapa, Pak? 100 kan? Belum, Pak. Belum. Makanya ambil sampai Rene kan, Mir. Ayo koncone, Mir. Sik rembes kabeh, Mir. Ahnaf juga kurang atus juga tenang ae, Mir. Bal kan 100, Bal. Kok ketoke kok sik kusuk-kusuk mata muda? Memang gini Pak matanya Pak. Oh, memang gitu ya. Celia. Iya, Pak. Udah mandi kamu? Sudah, Pak. Seluluran barang ya. Dev. Iya, Pak. Dapat kamu datanya sudah? Belum, Pak. Surat kudirnya belum turun. Loh, kamu tanya ke Mbak Anu, Mbak siapa? Mbak siapa, Mbak? Mbak Tiara. Bu Tiara. Mbak Tiara tanyakan Mbak Tiara, Mbak. Iya, sudah Pak. Katanya nunggu dari putirnya, Pak. Putir 1 yang keluar Anda? Iya. Katanya prosesnya emang agak lama, Pak. Oh, gitu dah. Harusnya nggak cepet bisa itu. Sementara ini kamu nggak ada orang yang kamu kenal gitu untuk non formal dulu. Dev. Belum ada sih, Pak. Kalau yang di PUPR-nya. Yang di kontraktornya? Proyeknya udah selesai, Pak. Iya, di mana itu? Saya itu perbaikan jalan Krebet sampai Jalan Hayam Wuruk, Pak. Krebet Hayam Wuruk. Itu apa? Perbaikan jalan tuh? Iya, Pak. Loh. Terus kok iso nunjuk-nunjuk ya apa kok jadi rencanamu? Kan di jalan itu bolak-balik diperbaikin tuh, Pak. Terus tapi dengan bolak-balik diperbaikin dia itu juga sering rusak, Pak. Itu. Dan bukan harus jalannya kan, kamu perbaiki juga misalkan drainasenya segala macam. Iya. Kamu bisa lihat Malang dalam angka bisa dilihat itu, Mbak. Kalau kamu lihat Google Map berapa, kamu bisa lihat itu. Kamu nggak harus menunggu daripada kamu menunggu lama. Kamu lihat Google Map dulu, berapa panjang jalan tersebut. Ya, kamu mengasihnya bukan harus di jalannya. Siapa tahu nanti di drainasenya nggak bagus. Kamu nanti bisa berubah judul atau berubah haluan menjadi perbaikan drainase gitu. Jadi nanti misalkan drainasenya, kamu kalau tahu misalkan debit air waktu dia paling tinggi itu berapa di situ, waktu dia banjir segala macam, kamu bisa menghitung kebutuhan drainase sisi kiri, sisi kanan segala macam, kamu analisa. Nanti bisa kamu sarankan, nanti rekomendasi ketemu dimensi sama struktur dari drainase tersebut. Apakah menggunakan prekes, batu kali, atau beton setempat. Rekomendasinya gitu nanti. Jadi kalau yang berhubungan dengan fasilitas umum, ya diharapkan nanti semua ya, Mbak Ernia, Mbak Retno, semua ya, Mas Samir segala macam, Mas Diki juga ya,
Dik kan kurang atus kita ya rambutmu sih acak-acakan Dik. Ya Dik. Belum, Pak. Belum ya. Nggih. Kok atus bareng Serena ya. Tapi beda jeding enggak apa-apa, sama dewe-dewe. Serena kurang atus kok. Belum, Pak. Oh iya, kok bareng Vicky, tapi besok jeding enggak apa-apa. Hasil foto. Ya, janjian. 1, 2, 3 biur ya. Ya, jadi sekali lagi ya, kalau misalkan Anda mengambil mengambil fasilitas umum, jalan, drainase segala macam itu, nanti usahakan keluar rekomendasi. Rekomendasi itu apa? Dari luasan drainase misalkan, kemiringan drainase. Jadi dimensi itu bisa lebar, tinggi, sama panjang, kan gitu. Sisi mana? Sisi kiri, sisi kanan dari jalan. Nah itu kalau jalan itu rusak itu jangan terus fokus ke jalannya, kamu perbaiki. Kamu lihat agak luas, yaitu mungkin drainasenya. Karena kebanyakan jalan rusak itu karena ada air di permukaan jalan. Yang kedua, tonase jalan tidak sesuai. Tonase perencanaan jalan tidak sesuai. Misalkan di situ kelas 3A, itu tronton bisa lewat, kan nggak boleh. Berarti kamu harus ada rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas misalkan nggak boleh jalan tonase di situ lewatnya segini itu rekayasa. Ya, ada satu judul lagi. Ya kamu di survei di jalan misalkan berapa sih trontonnya lewat sini? Karena situ mungkin tempatnya tertebu segala macam itu kan kamu perhatikan. Karena itu juga akan cepat sekali merusak jalan kalau jalannya tidak sesuai dengan rencana dan kenyataan kendaraan yang lewat. Ya, jadi sekali lagi kalau rekomendasi, kalau fasilitas pemerintah itu usahakan keluar rekomendasi seperti Mbak Novanda, siapa? Mbak Novia, Pak. Novanda? Novia, Pak. Novia ya. Nek Novanda ini Mas sama Mbak? Mas, Pak. Oh Mas ya. Dulur tak? Kemarin itu ya. Bukan. Pan. Iya, Pak. Kamu bukan, Pak. Satu anu tak? Kembar. Bukan, Pak. Oh bukan. Ya wes. Kau jurane Novan apa Ilham? Bisa dua-duanya, Pak. Loh, kak ini nomamu. Novan, Pak. Novan ya. Berarti kan lahir Oktober ya? November, Pak. Oh November ya. Ini Oktober berarti Ovan. Topan, Pak. Ovan. Hai Van, ya wis stop screen Pak. Van, Terima screen, kasih. Van. Ya. Van, ayo Van. Iya, Pak. Komentator Nadia, ini Nadia Mang. Mana Mang Nadia? Nadia no Kak? Ini Nadia Mang. Nadia no? Dekat suara nih. Nadia ada Pak, tapi nggak ada suaranya. Oh, kan suara nih. Kamu tuh ya. Celia apa anu? Ya, Cel. Iya, Pak. Ya wes, komentar ya. Ayo Mas, cerita Mas. Pan. Dimulai dari pendahuluan Judul, Pan. Gimana, Pak? Judul. Judulnya memaksimalkan potensi alat berat pada proyek pembangunan saluran pengendali banjir Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak aspek dalam kehidupan manusia sehari-hari yang mengalami perubahan. Perubahan ini berlaku hampir ke segala bidang, termasuk pada bidang konstruksi. Peralihan iklim dunia memicu perubahan curah hujan menjadi cenderung meningkat setiap tahunnya. Kebutuhan masyarakat terhadap saluran pengendali banjir akhirnya pun mengalami peningkatan. Proyek pembangunan saluran pengendali banjir Kecamatan Sutojayan, salah satu daerah administrasi di Kabupaten Blitar ini bertujuan untuk mengantisipasi banjir tahunan yang sudah rutin terjadi. Dimensi sungai yang tidak sesuai dengan debit air yang mengalir membuat air meluap dan mengakibatkan banjir menggenang hampir di satu kecamatan.
Pada akhirnya diperlukan penyesuaian lebar dan dalam dimensi sungai untuk mencegah banjir tahunan ini. Dalam proyek pembangunan saluran pengendali banjir ini dibutuhkan alat berat untuk melakukan pekerjaan galian dengan volume pekerjaan yang sangat besar. Diperlukan manajemen yang baik untuk mengatur alat berat agar sasaran proyek berupa waktu, biaya, dan mutu dapat tercapai. Manajemen alat berat pekerjaan galian perlu diperhitungkan agar penggunaannya dapat efektif dan maksimal dalam segi jenis, ukuran, dan jumlahnya dengan tidak mengurangi spesifikasi atau mutu yang telah disepakati. Kesalahan dalam pemilihan jenis alat berat dapat mengakibatkan proyek menjadi tidak lancar. Dengan demikian akan terjadi keterlambatan pelaksanaan. Hal ini akan berdampak pada biaya proyek yang membengkak. Untuk menghindari hal tersebut perlu dilakukan manajemen konstruksi yang efektif dengan pengorganisasian siklus alat berat yang diperhitungkan secara matang. Perhitungan yang dilakukan meliputi semua sumber daya proyek yang ada berupa tenaga kerja atau men, peralatan kerja atau mesin, metode pelaksanaan atau method, material bahan atau material, dan uang atau money. Semua sumber daya yang telah disebutkan harus dikelola dengan maksimal dalam pelaksanaan suatu proyek konstruksi agar bisa mengeluarkan biaya seminimal mungkin. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang ada, maka didapat rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu 1. Apakah kombinasi alat berat yang digunakan dapat mengendalikan biaya dan waktu? 2. Bagaimana kombinasi alat berat yang dapat meminimalkan biaya proyek? Ketiga, berapakah biaya proyek pada alat berat yang dikeluarkan dalam pekerjaan proyek konstruksi ini? Batasan masalah pengambilan data dilakukan pada proyek pembangunan saluran pengendali banjir Kecamatan Susujayan, Kabupaten Blitar. 2. Analisis dititikberatkan pada program linear. Tujuannya untuk menganalisa jenis, tipe, dan spesifikasi alat berat yang akan digunakan dalam pekerjaan proyek agar waktu dan biaya dapat dikendalikan. Yang kedua, untuk menganalisa alternatif kombinasi alat berat apa saja yang bisa digunakan agar biaya yang digunakan dapat diminimalisir. Yang ketiga, untuk menganalisa biaya proyek yang dikeluarkan pada alat berat dalam proyek konstruksi ini. Manfaatnya, yang pertama, memperdalam pengetahuan dalam ilmu manajemen konstruksi, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan manajemen alat berat. Yang kedua, menganalisa perhitungan kombinasi alat berat yang menghasilkan kinerja yang efektif dan maksimal. Yang ketiga, memberikan penekanan bahwa perencanaan alat berat yang sistematis dan sesuai sangat bermanfaat terhadap sebuah siklus proyek. Ayo Pak, komentar nih Pak. Coba Bang. Aku lagi. Ya Pak, saya Coba. Celia Pak. Oh iya Celia, ya. Untuk latar belakang menurut saya sudah ke inti masalahnya Pak. Enggak. Ayo. Terus setelah itu untuk untuk manfaatnya itu menurut saya lebih ke tujuan. Manfaatnya apa itu? Menganalisa perhitungan itu Pak. Yang kedua itu? Iya. Kalau yang di tujuan nggak ada? Itu untuk menganalisa. Judulnya apa sih Mas? Gimana judulnya Mas? Kamu nggak ngomong alat berat plus ya? Coba. Memaksimalkan potensi alat berat pada proyek pembangunan saluran pengendali banjir Kecamatan Sukojayan. Pirang anu Mas? Pirang apa? Pirang hektar?
Mas? Bentar Pak, saya lihat dulu datanya Pak. Bilang hektar terus konturi apa? Saya lihat dulu datanya Pak. Ya. Kok udah digambar kan? Belum Pak. Itu apa? Kontrol data. Baru potongan melintang saja Pak saya dapatnya. Baru potongan melintang. Potongan melintang? Iya. Lo kalau dana nggak ada? Belum ada Pak, belum dapat Pak. Terus hitung volume lebih ya? Volume galian? Belum Pak. Nanti diperhatikan dengan yang ada Mas ya. Terus alat Iya, berat Pak. yang digunakan Mas? Gimana Coba Pak? Coba share lagi Mas. Share lagi Mas. Share lagi. Yang nomor 1, wajan Mas. Perumusan masalah ini Pak ya. Ya. Apakah kombinasi alat berat yang digunakan dapat mengendalikan biaya dan waktu? Nah, tujuannya apa Mas? Tujuannya untuk menganalisa jenis, tipe, dan spesifikasi alat berat yang akan digunakan dalam pekerjaan proyek agar waktu dan biaya dapat dikendalikan. Foto nggak nomor 1? Lalu di 1 kamu rubah bagaimana menganalisa, ya bagaimana coba dulu mudun. Bagaimana menganalisa jenis, tipe, dan spesifikasi alat, no. Harus sama ini Pak. Harus sama. Kalimatnya. Iya harus sama. Oh iya Pak. Yang tujuan itu menjawab perumusan masalah. Ya, terus nomor 2 Mas. Bagaimanakah kombinasi alat berat yang dapat meminimalkan biaya proyek? Itu 1, 2 digabung bisa enggak? Kan kombinasi semua itu. Kan sama-sama biaya, kombinasi alat mengendalikan biaya. Yang ini bisa menambahkan biaya, kombinasi alat. Bisa enggak digabung? Iya Pak. Ya apa digabung? Judulnya apa sih Mas? Judulnya Mas? Lali aku. Memaksimalkan potensial. Maksimalkan. Judulnya nih anu kata-kata maksimal juga Mas. Yang di rumusan masalah. Yang masalah dan tujuan. Iya Pak. Coba ganti coba. Yang 1, 2 digabung. Bagaimana memaksimalkan kombinasi alat berat? Ngono. Bocor tulis saiki kok wae kon buku Oh iya Pak. Ya, kayak tanda kok mau merah tuh loh kalian ini. Coba pakai ini. Kalian ini coba digabung ya, Pak. Bagaimana cara memaksimalkan bagaimana memaksimalkan bukan bagaimana cara. memaksimalkan potensi alat berat untuk kombinasi alat berat yang digunakan untuk mengendalikan proyek proyek apa Mas? Itu Pak, saluran pengendali banjir Pak. Loh iya itu disebut di daerah mana Mas? Sutajayan. Nah tulisan ya jenis proyek itu tulisan kabeh ini rumusan masalah ojo langsung biaya proyek siapa kan ngono. Oh iya Pak. Teknovia, Potek Nadia, kabeh podo. Ya Mbak Celia, caranya gitu ya. Bagaimana
mengoptimalkan atau memaksimalkan, maksimal itu nggak enak, jadi optimal enak, mengoptimalkan. Judulnya ya, bagaimana mengoptimalkan kombinasi alat berat yang digunakan di proyek untuk mengendalikan biaya dan waktu pada proyek apa. Nanti kira-kira alat beratnya kamu gunakan berapa jenis, Mas? Gimana, Pak? Alat yang kamu gunakan berapa jenis? Alat beratnya belum Ya. tahu, Pak. Loh, kok belum tahu? Masih Itu nanti datanya masih sedikit, Pak. kamu masukkan di batasan masalah. Alat berat yang digunakan, mana batasan masalah? Ini, Pak. Alat yang kamu gunakan, doser tipe berapa, backhoe tipe berapa, terus dump truck tipe berapa, di situ. Iya, Pak. Ya, kamu harus sebutkan juga kapasitas masing-masing alat tersebut. Backhoe-nya untuk berapa meter kubik, terus dump truck-nya untuk berapa meter kubik, sehingga kamu bisa menghitung volume yang ada di situ berapa. Ya. Iya, Pak. Aku sampai jam berapa lagi? 8.40, Pak. Ayo satu lagi, coba satu lagi. Ini saya opsi, coba satu lagi. Opsi, Mas. Saya boleh, Pak. Boleh, boleh. Ayo, coba kan. Dev, Pak. Ya, ayo. Serena, komen ya Serena ya. Share. Ya, Pak. Ya, komen ya, siap. Ayo, Mbak, share. Dengan seiring, judulnya itu analisis perencanaan perbaikan perkerasan jalan raya Krebet sampai Hayam Wuruk dengan perkerasan kaku. Dengan seiring berjalannya waktu, pada akhir kondisi jalan akan mengalami penurunan baik ditinjau dari kondisi strukturnya maupun tingkat pelayanannya. Pertambahan volume lalu lintas juga dapat menyebabkan menurunnya kapasitas jalan karena terjadi penurunan tingkat pelayanan jalan itu sendiri. Untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi, keberadaan jalan raya sangat diperlukan seiring dengan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi. Di antara ruas-ruas jalan yang terdapat di Kabupaten Malang, ruas jalan Krebet sampai Hayam Wuruk membutuhkan perhatian lebih. Hambatan-hambatan yang terjadi adalah kurangnya lebar perkerasan jalur dengan beban volume kendaraan yang besar dan umur perkerasan yang pendek, sehingga mengakibatkan jalan yang berlubang. Untuk mengatasi hal tersebut, maka ruas jalan Krebet sampai Hayam Wuruk perlu perbaikan dan pada pelebaran badan jalan dan pada struktur perkerasannya untuk meningkatkan tingkat kelayanannya dan kapasitasnya. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mencari desain struktur jalan yang tahan lama, yang sesuai dengan umur rencana jalan dengan penekanan pada penghematan biaya dan melakukan penelitian apakah efektif jalan Krebet sampai Hayam Wuruk menggunakan perkerasan kaku, baik itu dari segi biaya, pelaksanaan, maupun aspek biaya perawatan operasional jalan tersebut sesuai umur rencana jalan yang telah ditetapkan. Beberapa masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana kondisi perkerasan existing pada ruas jalan Krebet sampai Hayam Wuruk. 2. Bagaimana struktur perkerasan yang tepat untuk perbaikan pada ruas jalan Krebet sampai Hayam Wuruk. 3. Berapakah besar biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan perkerasan jalan pada ruas jalan Krebet sampai Hayam Wuruk. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk menganalisis kondisi existing pada ruas jalan Krebet sampai Hayam Wuruk. 2. Untuk menentukan alternatif desain perkerasan yang tepat pada ruas jalan Krebet sampai Hayam Wuruk. 3. Untuk menghitung dan menganalisa estimasi biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan perkerasan jalan pada ruas jalan Krebet sampai Hayam Wuruk. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan alternatif solusi dari perbaikan pada ruas jalan Krebet sampai Hayam Wuruk yang menyangkut konstruksi dan biaya, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan para pengendara serta dapat memperlancar arus lalu lintas.
Untuk batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Sistem perbaikan perkerasan jalan yang direncanakan pada ruas jalan Krebet sampai Hayam Wuruk menggunakan 2 alternatif, yaitu yang pertama, 1. Pelapisan ulang aspal, 2. Menggunakan metode perkerasan beton semen atau rigid pavement, dan yang kedua, umur rencana jalan untuk kedua alternatif adalah 20 tahun. Sudah, Pak. Monggo Mbak Serena. Share, di share mau. Iya Pak. Share itu, di share mau, share mau, share apa? Share. Iya Pak. Oh salah 2 apa salah 3 Mbak? Salah kita. Oh tak salah 3. Salah 4, kayaknya salah 4. Soalnya papa salah papat. Share. Itu Pak, sepertinya latar belakangnya sudah sesuai. Terus? Kurang tahu Pak. Salah papat yang mesti wae kok. Dev. Iya Pak. Outputnya apa kira-kira rekomendasi nih darah? Kan rekomendasi ya? Ya, outputnya nanti saya merekomendasikan bagaimana kalau menggunakan perkerasan kaku, Pak. Berapa kilo itu, Mbak? Kenapa, Pak? Berapa kilo? 8,9 kurang lebih. Berarti kamu nanti merencanakan perkerasan kaku? Iya, Pak. Menggunakan standar? Bina Marga. Bina Marga. Ya, situ sebutkan nggak? Nggak, no? Oh, kalau menggunakan standarnya belum saya sebutkan, Pak. Coba sekarang yang rumusan masalah 1, Mbak, turun. Bagaimana? Ya. Bagaimana kondisi perkerasan existing pada ruas jalan Krebet sampai Hayam Wuruk, Pak? Apa? Tujuannya apa, Bu? Oh, bagaimana? Tujuannya apa? Tujuannya untuk menganalisis kondisi existing pada ruas jalan Krebet sampai Hayam Wuruk. Berarti tujuannya nggak sama dengan dengan rumusan masalah. Jadi rumusan masalah diganti. Bagaimana menganalisa, bagaimana kondisi itu maksudnya kan kata kerjanya itu. Oh iya Pak. Bagaimana menganalisa perkerasan kondisi perkerasan. Nanti kira-kira outputnya apa itu? Dari poin 1. Analisis kondisi existingnya, Pak. Ya, iya, maksudnya analisis itu apa yang keluarnya nanti? Output kamu itu apa? Apa lubangnya 20, apa anunya gini, apa gitu, apa? Outputnya kondisi fisik perkerasan yang lamanya ya, Pak ya? Iya. Kamu di situ, itu rumahnya siapa di situ? Rumah kamu, tak? Kenapa, Pak? Itu di sekitar rumah kamu, tak? Enggak, Pak. Kok ngambil di situ, kenapa? Kamu kan... Karena waktu saya ke rumah nenek saya sering lewat situ, Pak. Iya, berarti nanti kamu survei kerusakan dan survei lalu lintas. Jadi kamu nanti begitu, misalkan, sehingga kamu nanti waktu merencanakan rigid pavement, kamu bisa menentukan kondisi beban yang bekerja pada rigid pavement tersebut. Sehingga kamu bisa nanti meningkatkan kualitas jalan atau meningkatkan, misalkan di situ kan truk-truk lewat situ. Seharusnya perencanaan jalan yang ada itu tidak untuk truk-truk misalkan. Nah, kamu bisa survei. Pertama survei lalu lintas dulu. Dengan menjawab bagaimana menganalisa kondisi existing. Nanti outputnya itu bisa beban kendaraan segala macam, bisa jenis kendaraan yang lewat, bisa kerusakan yang terjadi.
Jadi kamu nanti masanya gini, oh ternyata jalan ini tidak diperuntukkan untuk truk, misalkan untuk truk tebu segala macam. Sehingga kamu nanti di yang kedua bagaimana merencanakan ya konstruksi perkerasan jalan dan segala macam. Jadi kamu kenapa beralih menjadi fleksibel menjadi rigid karena mungkin di situ kendaraan yang lewat sudah nggak sesuai. Tapi intinya nanti kamu harus punya, kamu bisa lihat di Google itu panjang lebar yang segala macam bisa dilihat di Google Map itu. Bisa itu, kamu lihat lebarnya berapa segala macam. Nah ini bisa jadi 2 judul nih. Yang kedua nanti analisa tentang drainase. Drainasenya analisa juga. Kalau kamu perbaiki jalan sekalipun di pavement, tapi analisa kondisi drainase sekitar jalan itu tidak diperbaiki, maka percuma nanti kamu itu. Paham ya? Paham, Pak. Ya, bisa nanti kamu bisa ada 2 judul itu. Oke, sekarang tugas yang berikutnya lanjutkan dengan dasar teorinya. Yang belum dapat diperbaiki, ya. Dan insya Allah minggu depan kita kuis. Oke? Ada pertanyaan? Saya mau tanya. Ya. Berarti nanti output kalau misalnya saya ngambil proyek pemerintah gitu, rekomendasi ya Pak ya? Iya, rekomendasi. Rekomendasi tadi kondisi jalan yang existing. Ternyata mobil truk elevasi ini segini, kamu itu tonasenya berapa segala macam. Tidak, akhirnya tidak cocok untuk kondisi jalan yang ada sekarang. Kamu rekomendasinya nanti merencanakan dengan PJDM. PJDM nanti kamu keluar dimensi segala macam, tulangan yang ada segala macam, tebal segala macam itu keluar itu nanti itu hasil dari perencanaan kamu. Itu rekomendasinya seperti itu. Sehingga nanti pemerintah daerah tinggal melaksanakan gitu. Paham deh? Paham Pak. Ya. Mir, ada pertanyaan Mir? Pak, bisa asistensi langsung ke Bapak enggak? Ya, Wid. Ya, Wid. Halo, Pak. Ya. Saya tanya, Pak. Ya. Bisa asistensi langsung ke Bapak apa enggak? Bisa. Langsung ke kampus gitu bisa, Pak ya? Ya. Kok biasa ya? Ya, Pak. Ya, Wid. Izin bertanya, Pak. Pak, Ya. untuk Kalau yang misal di luar Malang gitu, kalau minta asistensi ke Bapak gitu gimana Pak? Mungkin bisa menjadwalkan Zoom sendiri atau bagaimana Pak? Yang khususnya yang belum presentasi dari yang judul kemarin Pak. Iya, nggak apa-apa mau di WA segala macam. Nggak apa-apa Pak ya? Ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Yang Pak, lain? izin bertanya. Ya. Untuk materi kuis minggu depan itu apa aja Pak? Ya, itu sudah kita pelajari. Ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada dasar teori, ada macam-macam nanti. Oke? Kemarin sudah semua ya PowerPoint-nya Mas ya? Jar? Apa Sudah, Pak. Dari Jar apa ya? Sampai rumusan masalah, metodologi belum? Belum ya? Nanti itu belum Pak. mungkin 1 jam kita kuis, nanti berikutnya saya masuk metodologi. Oke. Kalau mau sesi langsung di print out dulu ya. Saya nggak mau lihat laptopnya ya. Kalau yang WA kamu topik-topik yang fokus saja. Oke. Yang lain. Anissa? Nis? Iya Pak. Apa? Tangan apa kamu? Kok angkat tangan kan? Enggak Pak, belum ada pertanyaan saya. Udah cerdas kamu ya. Kamu sama Anjas ya? Jas? San? Ini Anjas. Jas? Iya Pak. Jas? Ini kan. Toilet itu apa lagi? Hairun, Ahnaf, kita Nadia, sak kamar. Yes, Pak. kita minggu, ya. Saya mau tanya berarti ini yang dibikin dua-duanya ya Pak? Dua-duanya. Oh iya. Kita masih dua-duanya. Pokoknya nanti dua-duanya harus finish semua ya, proposal. Sehingga nanti kamu misalkan diminta cepat untuk upload, bisa di-upload. Kalau misalkan nanti ada perubahan-perubahan selama kamu dalam perjalanan, kalau ada yang lebih menarik objeknya, monggo silakan. Kamu tinggal ganti objek saja, nggak masalah. Tapi kan kamu sudah punya proposalnya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, yang lain?
Oke, kalau nggak ada kita ketemu minggu depan. Sekali lagi ya, kalau mau sesi langsung sudah di print out. Ya, aku nggak gelap nelok laptopmu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.